Baiklah, perkenalkan nama saya Romiani Sibarani. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS pada mata kuliah Statistik Sosial, di mana saya sudah memiliki data. Adapun yang pertama akan saya cari yaitu min, median, dan modus. Nah, yang pertama, sebelumnya saya ingin mengubah terlebih dahulu nama, yaitu menjadi variabel X1, lalu variabel X2, dan variabel Y. Untuk mencari min, median, dan modus, yang pertama yaitu pada tabs Analyze ada menu Exploration, lalu klik Descriptive, lalu masukkan variabel X1, X2, dan Y ke sebelah kanan pada kolom variables. Lalu pilih statistik, beri tanda centang pada bagian mode, dan hapus centang pada seluruh kolom di dispersion. Nah, berikut hasil dari min, median, dan modus pada data yang tadi, di mana X1 minnya 70,7, mediannya 75, modusnya 65,0, dan X2 minnya 4,00, mediannya 4, modusnya 3,00, dan variabel Y minnya 84,1, mediannya 85, dan modusnya 75,0. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji prasyarat normalitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas pada model regresi ganda. Yaitu di sini sudah tersedia data. Sebelumnya saya ingin mengubah data ini menjadi variabel X1, X2, dan Y. Lalu yang pertama itu klik exploration, lalu scatter plot. Selanjutnya ubah atau pindahkan X1 ke dalam kolom X-axis, Y ke Y-axis. Lalu lakukan ulang kembali, klik exploration, klik scatter plot, masukkan X2 ke dalam X-axis dan Y ke dalam Y-axis. Berikut hasilnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tab Analyze, klik Regression, lalu Linear Regression. Pada kolom ini, masukkan variabel Y ke dependent variable, masukkan variabel X1 ke dalam covariates, dan X2 ke kolom covariates. Selanjutnya, pada model builder, blok 1 isi dengan variabel X1, dan blok 2 isi dengan variabel X2. Selanjutnya, pada assumption checks, beri tanda centang pada collinearity statistik, normality test, Kiki plot of residuals, residual plots, dan Cook's distance. Selanjutnya, pada model fit, beri tanda centang pada AIC, BIC, dan V-test. Selanjutnya, yang terakhir pada model coefficient. Klik tanda centang pada ANOVA test, confidence interval, dan standard size estimate. Nah, berikut hasil datanya. Lalu, yang ketiga, untuk menghitung berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, yaitu dengan melihat pada model fit measures, yaitu pada nilai R pangkat 2. Model 1 ini dikatakan sebagai X1, model 2 ini dikatakan sebagai X2. Jadi untuk menghitung berapa persen pengaruhnya itu dilihat dari nilai R pangkat 2. Pada variabel X1 nilainya ada 0,778. Jadi jika diubah menjadi persen, menjadi 77,8. Jadi besar pengaruh
variabel X1 terhadap Y yaitu sebesar 77,8%. Lalu pada variabel X2 nilai R pangkat 2-nya yaitu 0,868. Jadi jika dipersenkan yaitu menjadi 86,8%, sehingga besar pengaruh variabel X2 terhadap Y sebesar 86,8%. Selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan analisis regresi ganda yang saya lakukan, yaitu yang pertama dari uji asumsi normalitas, yang dimana hal tersebut bisa dilihat pada kolom assumption checks, yaitu normality test, di mana dikatakan bahwa jika nilai P lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan uji asumsi normalitas itu terpenuhi. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai P itu sebesar 0,217, ya, di mana itu lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan uji asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Dan hal tersebut juga dapat dilihat dari grafik Kiki plot, yang dimana jika sebaran residunya itu tersebar di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan uji asumsi normalitas tersebut terpenuhi. Dan dapat kita lihat sendiri bahwa di sini sebaran residunya itu mengumpul di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan uji asumsi normalitas itu terpenuhi. Selanjutnya yang kedua kita lihat dari residual plots-nya. Dikatakan di sini bahwa jika sebaran residunya terlihat acak pada grafik residual plots, maka dapat dikatakan residual itu yang homogen. Dan pada gambar ini terlihat jelas bahwa sebaran residu itu tampak acak pada grafik residual plots-nya. Jadi dapat dikatakan residual itu yang homogen. Selanjutnya pada Cook distance. Cook distance dapat dilihat pada data summary, di mana dikatakan bahwa jika min kurang dari 1, maka dapat dikatakan kehadiran outlier-nya dapat diabaikan. Nah, pada data ini terlihat min-nya itu sebesar 0,0700, yang dimana itu merupakan kurang dari 1. Jadi dapat dikatakan bahwa kehadiran outlier-nya dapat diabaikan. Selanjutnya, pada uji asumsi selanjutnya yaitu uji kolineritas. Uji kolineritas dapat dilihat pada assumption checks, yaitu data collinearity statistik. Dikatakan bahwa jika nilai VIF-nya lebih dari 10 dan atau toleransinya kurang dari 0,01, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, ada korelasi. Namun jika nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,01, maka dikatakan tidak ada korelasi. Nah, dapat dilihat data nilai VIF pada variabel X1 dan X2 sebesar 2,04. Ini merupakan kurang dari 10 dan toleransinya yaitu 0,490, yang dimana ini lebih dari 0,01. Jadi maka dapat dikatakan tidak ada korelasi pada data tersebut. Baik, yang selanjutnya pada nomor 5 untuk mencari model persamaan garis linear Y dapat dilihat pada model koefisien Y, yang dimana nilainya dapat kita lihat pada kolom estimate, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya, di mana nilai A yaitu pada intercept dengan nilai 53,056. B1 ada pada nilai X1 yaitu 0,550 dan nilai B2 yaitu minus 1,944 dan X1 ada pada variabel X1 yang pertama yaitu 75 dan
nilai X2 ada pada variabel X2 yang pertama. Jadi jika dirumuskan yaitu Y sama dengan 53,056 ditambah 0,550 dikali 75 ditambah minus 1,944 dikali 4 dan begitu seterusnya hingga data habis. Dan dimana hasilnya yaitu Y sama dengan 509,416 jika dipersenkan menjadi 51,94. Jadi menurut persamaan Y sama dengan 51,94%, sedangkan sisanya sebesar 48,06% berkorelasi dengan variabel yang tidak diteliti. Sekian hasil pemaparan saya pada UAS mata kuliah Statistik Sosial. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.